Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya teman-teman. Kita ngebahas ciri-ciri jodoh zodiak Aries. Ini ada dua pilihan kartu. Ini pel 1 liontin ya. Ini liontin yang saya jual ya teman-teman. Dan cincin. Ini juga cincin yang saya jual. Ini pel 2 ya teman-teman. Ini pel 2. Silahkan pakai intuisi kalian mana yang paling menarik ya, menarik perhatian kalian. Silahkan pilih kartunya ya, seperti itu. Ciri-ciri jodoh zodiak Aries. Ini ada pel 1, ini pel 2. Silahkan pilih. Dan seperti biasa, ini energi general, tidak akan resonate untuk semua orang, dan pastinya libatkan semua harapan kita kepada Tuhan ya. Libatkan Tuhan dalam hal apapun yang kita harapkan atau apapun yang kita doakan, seperti itu pastinya menurut kepercayaan masing-masing. Dan seperti biasa teman-teman, saya akan selalu menawarkan produk-produk saya. Ini gelang aura ya, seperti itu. Ini diisi dengan spiritual yang supranatural teman-teman, seperti itu ya. Dan juga ada lipstick. Ini harganya 120.000 ya untuk lipstick, dan bedak sama harganya. Untuk gelang 200.000. Dan ini madu karomah, ini saya khususkan untuk ruqyah, untuk melepaskan aura negatif dan membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis, kelancaran rezeki juga. Ini 90.000. Dan ini minyak wangi aura, ini 30 ml, harganya 85.000. Dan ini isinya 50 ml, harganya 130.000. Ini manfaatnya khusus untuk ruqyah, bukan untuk ruqyah, yang untuk kasihan agar disenangi oleh banyak orang, kelancaran pekerjaan, rezeki, dan juga bisa buat usaha dagang, seperti itu ya. Dan kita ngebahas salah satu dulu. Kalau gelang itu untuk kelancaran pekerjaan, rezeki, disenangi oleh banyak orang ya, dan membersihkan aura negatif, begitu ya. Ini pel 1 teman-teman ya. Bagi teman-teman yang mau personal reading, konsultasi atau pembacaan garis tangan, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian sampai akhir hayat. Itu biayanya sekitar 100.000. Ciri-ciri jodoh zodiak Aries untuk yang memilih pel 1, ini buat laki-laki dan perempuan. Banyak dari kalian yang akan mendapatkan jodoh yang memang pernah merasakan naik turunnya kehidupan yang cukup luar biasa, dan pernah merasakan di titik terendah dalam hidupnya, pernah disakiti, pernah ditinggalkan, pernah ada kegagalan, entah tentang usaha, pekerjaan, atau bahkan secara rumah tangga ataupun pernikahannya, seperti itu. Dan orang ini orang yang butuh keseimbangan, butuh orang-orang yang benar-benar istilahnya mengerti dia, benar-benar menyayanginya dengan tulus, menerima dia apa adanya. Dan orang ini orang yang sangat hati-hati untuk menjalin hubungan, dalam arti merasakan trauma yang cukup dalam ya dalam kehidupannya, dan dia juga merasa takut orang itu tidak bisa menerima kekurangan dia, ataupun tidak bisa menerima kehidupannya atau masa lalunya, seperti itu ya. Ini sepertinya memang terbungkus dengan kepercayaan diri, dengan kemandirian, misalnya dengan terbungkus dengan sikap yang memang kelihatannya ceria, apa gimana gitulah pokoknya ya. Tetapi di sini tetap di jauh di lubuk hatinya ada kesedihan yang memang sangat membekas, dan itu benar-benar seperti goresan dalam yang pernah ada dalam kehidupannya, dan itu menggores banget dalam hatinya, sehingga mungkin tidak akan pernah lupa. Dan ketika dia mendapatkan kesedihan atau kesusahan, selalu mengingatkan kesedihan kesusahan yang udah lama dia jalani. Jadi
Jadi seperti ini, kesakitan yang baru mengingatkan kepada kesakitan atau kesedihan yang lama. Mungkin seperti itu ya. Tetapi di sini ketika dia udah menjadi seseorang yang seimbang, berproses dalam hidupnya seimbang ya, punya keseimbangan pikiran, jiwa, dan tujuan hidupnya tuh udah pasti dan terarah. Ini orang-orang seperti ini mungkin suatu saat nanti akan menjadi orang yang memang terpandang, orang yang mungkin akan mempunyai kedudukan yang cukup baik atau kesuksesan dalam kehidupannya ataupun usahanya. Tetapi ketika orang ini belum seimbang, ini benar butuh sekali orang-orang yang kuat di sampingnya untuk mendampinginya dan meyakinkan masih ada kebaikan di dunia ini dan bisa mengerti dia. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi intinya siapapun kalian, dan kalau kalian berjodoh dengan orang ini, orang yang benar-benar butuh dukungan, butuh kesabaran yang ekstra, butuh orang-orang yang benar-benar istilahnya tulus kepadanya. Tetapi kalau kalian mampu bisa mendampingi dia, meyakinkan dia bahwa dia itu istilahnya punya kemampuan tertentu, punya kualitas tertentu, dan masih banyak orang-orang yang benar-benar tulus dan sayang kepadanya, dia akan menjadi orang yang penuh dengan cahaya dalam arti dalam hal kesuksesan ya. Seperti itu. Orang ini orang yang tegas, orang yang mandiri, orang yang keras kemauannya, dan juga dia termasuk orang yang memang ketika dia disakitin langsung pergi, nggak menunggu waktu lama atau menunggu nanti mungkin akan baik lagi, enggak, dia langsung pergi karena dia udah merasakan banyak kesedihan, banyak kesakitan, sehingga dia tidak ingin lagi hidupnya diperlakukan seperti itu ya teman-teman. Jadi ketika dia dikhianati, disakiti, atau diperlakukan tidak baik, dia akan pergi. Kalau kamu gak bisa menghargai aku, ya udah aku pergi aja. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya dia merasa dihargai, dia akan menjadi orang yang benar-benar tulus dan sayang sama kalian atau sama lingkungannya ya, seperti itu. Tapi kalau dia nggak merasa dihargai di suatu tempat atau di lingkungan tertentu, dia akan pergi tanpa ngomong banyak lagi. Karena dia udah nggak mau berdrama lagi dalam hidupnya. Nah, orang ini memang orang yang sangat mandiri, orang yang kadang-kadang seperti tidak butuh orang lain, karena dia merasa kalau dia tidak bisa berdiri di atas kaki dia sendiri, tidak ada orang yang akan bantu dia. Jadi benar-benar jadi mandiri banget, terasah banget mentalnya, dan juga orang-orang yang memang terus bekerja keras untuk mendapatkan keseimbangan dalam kehidupannya. Seperti itu ya teman-teman. Dan ini kalian bisa menemukan dia di saat kalian benar-benar butuh sekali orang terbaik dalam hidup kalian. Dan mungkin kalian juga pernah merasakan kesedihan, penderitaan, pengkhianatan kesekian kalinya, sehingga kalian juga menjadi orang yang semakin kuat batinnya ya, semakin mentalnya juga terasa, semakin terang, semakin tenang hatinya, semakin terarah kehidupannya, dan baru bertemu dengan dia. Karena orang-orang seperti ini tidak akan dipertemukan dengan orang-orang yang memang masih mental yang masih labil atau apapun itu, karena mungkin Tuhan udah cukup memberikan banyak cobaan dalam hidupnya. Jadi biarkan dia berkembang, dan setelah sama-sama siap baru dipertemukan. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Dan kalian menemukan orang-orang seperti ini di saat usia kalian juga nggak muda lagi. Kalau saya perhatikan, mungkin kedewasaan itu tidak usah melibatkan umur ya teman-teman. Tapi kalau saya melihat di saat kalian mendapatkan orang ini atau menemukan orang seperti jodoh kalian ini, di saat kalian ini udah nggak muda lagi, atau keseimbangan jiwa kalian itu udah mulai terasa. Tapi seiring usia, mungkin sekitar usia 20, paling muda tuh 28, 29 ya paling muda, 35, 31, 32, 40, 41, 42, 43, bahkan ada yang 45. Mungkin di sini kalian ini menemukan jodoh kalian ini, ada yang memang sama-sama lajang ya. Tapi ada juga yang memang yang satu lajang, yang satu udah pernah nikah, mungkin seperti itu. Atau bisa juga sama-sama memang pernah nikah, pernah merasakan kegagalan kehidupan rumah tangga. Dan secara ekonomi kedepannya ini sukses, jarang sekali kesusahan secara ekonomi. Tetapi yang membuat kalian sering berdebat itu pendapat dan prinsip. Kadang-kadang waktu yang memang jarang sekali untuk bertemu atau komunikasi intens. Jadi sering ada kesalahpahaman. Nah,
Di sini juga kalian tuh seperti harusnya sabar-sabar banget, karena di sini untuk berkumpul bersama itu agak susah. Mungkin seminggu sekali, kadang-kadang seminggu sekali aja enggak kalau pas lagi keluar kota atau apapun itu. Ya teman-teman, dan ini cara untuk membuat rumah tangga kalian itu damai banget. Ini tidak lagi kelembutan, pengertian, dan ketika ada masalah dipecahkan dengan kelembutan. Kalau salah satunya lagi keras, lembutlah, karena ini benar-benar pondasinya hanya kelembutan. Kalau enggak, ini mudah sekali berantakan. Seperti itu teman-teman. Berantakan ini bisa bercerai, tapi bisa juga pisah ranjang. Tetapi memang rumah tangganya panjang, seperti itu ya teman-teman. Dan di sini memang secara pendidikan anak atau apapun itu ini cukup terjamin, atau mungkin ada yang terjamin banget. Jadi untuk hal ekonomi ini tidak terlalu susah, atau tidak susah sama sekali, karena memang benar-benar pekerja keras, bahkan gila kerja. Seperti itu ya teman-teman. Dan di sini hal-hal yang harus kalian perhatikan juga, istilahnya cara kalian memperlakukan dia. Misalnya mengurus dia dengan baik ketika ada di rumah, pas lagi berkumpul ada di rumah, coba dimasakin. Kalau kalian seorang perempuan ya, dimasakin, diperlakukan dengan baiklah, diurus selayaknya suami yang memang di zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang saya agak jarang saya ngelihat istri yang benar-benar ngurus suami, apalagi orang yang memang sama-sama kerja ya, seperti itu. Kalau orang zaman dulu kan benar-benar dimasakin, disiapin buat kopinya disiapin, dibikinin, tehnya dibikinin, kayak gitu teman-teman. Jadi seperti ada rileks di saat dia tuh pingin istirahat, secara pikirannya, secara jiwanya ya. Ada orang yang istilahnya ada istri yang benar-benar ngurusin dia, itu benar-benar suatu obat yang luar biasa dibandingkan wisata kemanapun. Seperti itu teman-teman ya. Dan mungkin ini tanda-tandanya, dan semoga ini menjadi masukan yang baik buat teman-teman ya, seperti itu. Kalau memang teman-teman udah menemukan belahan jiwanya yang memang pas ya dengan yang saya bahas tadi, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan ya, seperti itu. Dan memang hal positifnya, hubungan ini tidak mudah goyah dengan orang-orang yang ingin manipulasi, istilahnya ingin manas-manas. Udah nggak ada, udah nggak terlalu bisa mendengar omongan orang lain, udah punya pendirian masing-masing yang kuat. Ini kita pel 2 ya. Saya reading jam 8 teman-teman nih, agak sore ya. Alhamdulillah waktunya ada ini. Kita ngebahas ciri-ciri jodoh zodiak Aries untuk yang memilih pel 2. Seperti banyak dari kalian yang akan punya jodoh, untuk yang memilih pel 2 ini orang yang memang spiritual, orang yang memang istilahnya seperti dekat banget dengan Tuhan, orang yang memang bijaksana, orang juga yang memang disanjung oleh masyarakat sekitar atau orang di sekelilingnya. Bisa juga tokoh masyarakat, tokoh agama, atau orang-orang yang memang dipercaya oleh banyak orang di sekelilingnya. Orang yang memang punya kemampuan untuk memimpin. Seperti itu ya teman-teman. Memimpin itu banyak teman-teman. Memimpin itu bisa punya usaha sendiri ya, punya karyawan, bisa juga dia bekerja di perusahaan tertentu ya, seperti itu, menjadi seorang misalnya manajer atau apapun itu ya, yang bisa memimpin banyak orang atau punya anak buah misalnya gitu. Dan bisa juga ini seorang yang memang tokoh masyarakat, tokoh agama, atau memang punya pekerjaan yang berhubungan dengan seperti ketegasan. Bisa juga di bidang politik, bisa juga di bidang angkatan, bisa juga, pokoknya yang memang jiwanya itu tegas, walaupun apapun itu pekerjaannya, punya jiwa yang tegas, punya jiwa yang bijaksana, punya jiwa yang memang welas asih, dalam arti sering memberi banyak, bisa memberi orang seperti sering memberi kepada orang lain, entah secara keuangan ya,
bisa juga secara istilahnya nasihat atau hal apapun itu. Begitu teman-teman, orangnya orang yang memang pengasih, orang yang sayang sama banyak orang. Ulas asihnya tuh kuat banget. Dan ini orang ini, kalau seorang perempuan ini perempuan yang lembut, perempuan yang luas ya, dan tapi tegas. Dan dia juga orang yang mungkin bisa juga mandiri, atau bisa juga misalnya pandai mengurus rumah tangga atau keluarga. Kalau seorang laki-laki ini laki-laki yang simpatik, laki-laki yang sederhana. Sederhana itu bukan berarti bajunya ya teman-teman. Jadi orangnya itu udah keseimbangan jiwanya itu udah kuat banget. Dan juga dia juga orang yang memang tidak terlalu mudah untuk terprovokasi dengan keadaan atau lingkungan. Orang yang punya pendirian yang kuat, orang yang sangat mencintai Tuhannya. Apapun agamanya ya disesuaikan saja. Orang yang memang istilahnya bisa memberikan pencerahan atau arahan yang baik kepada banyak orang. Seperti itu teman-teman ya. Dan ketika kalian bertemu dengan jodoh kalian ini, bisa juga di saat sama-sama belum jadi apa-apa, dalam arti sama-sama dari nol ya. Dan seiring waktu berjalannya usia, seiring waktu rumah tangga ini semakin berkembang, semakin terarah, jelas arahnya ini bakatnya kemana, dan rumah tangganya itu dibinanya seperti apa. Jadi seperti itu. Jadi seiring waktu. Tapi ada juga yang memang ketemunya ini saat sama-sama udah jadi seseorang. Nah, dipertemukan. Mungkin seperti itu teman-teman. Tetapi bisa juga di saat kalian membutuhkan bantuan atau pertolongan, misalnya pencerahan, arahan atau hal apapun itu, dan bertemulah dengan dia. Awalnya mungkin berteman dulu, sering komunikasi dulu, sering ngobrol tukar pikiran dulu, tapi lama-lama menjadi cinta. Bisa juga seperti itu teman-teman. Jadi ini saya kalau lihat di sini bisa juga ketemunya ini sekitar usia 23, 24, 25 ya seperti itu. Tapi bisa juga ketemunya 27, 28, 30, 31. Paling tua itu 35, 37 paling tua ketemunya ya, seperti itu teman-teman. Jadi intinya ini memang ada yang ketemunya ini di saat udah pernah menikah, atau di saat lagi sama-sama single, masih sama-sama single, tapi bisa juga memang kalian tuh udah pernah menikah atau salah satunya pernah menikah bertemunya ya. Dan ini seperti membawa keberkahan, atau seperti apa ya, seperti seperti ini jawaban dari doa-doa yang pernah kalian panjatkan kepada Tuhan, jawaban dari doa-doa kalian, seperti itu. Karena ini hal-hal positifnya sangat berpengaruh besar untuk kehidupan kalian di masa yang akan datang. Dan ini saya bisa perhatikan, ini bisa ya memang kalau jodoh itu pasti ya kita kembalikan kepada Tuhan. Setiap manusia itu punya takdir yang berbeda-beda ya, ada yang nikahnya 1 kali, 2 kali, 3 kali ya, seperti itu. Tetapi di sini kalau saya lihat energinya ini 95% mungkin langgeng. Kalaupun kalian pernah menikah dengan orang lain, pas ketemu dengan jodoh yang ini itu sampai akhir hayat. Tapi bisa juga kalian tuh sama-sama single ya, ketemu dengan jodoh ini juga sampai akhir hayat, atau sampai salah satunya itu ada yang meninggal duluan. Mungkin seperti itu teman-teman ya. Jadi intinya di sini seperti jawaban dari doa-doa yang kalian panjatkan tadi saat kalian udah pernah gagal, ataupun di saat kalian memang baru memulai bahtera rumah tangga. Seperti itu ya teman-teman. Jadi intinya ini seperti kehidupan yang memang penuh adem ayemnya. Masalah ekonomi di sini ada yang memang berkecukupan, tapi ada juga yang memang sederhana atau biasa-biasa saja. Nah, tapi secara batinnya ini sangat terjaga secara ketenangan jiwanya atau keharmonisannya, seperti itu. Kalaupun punya anak ini enggak terlalu banyak, antara 1, 2 atau 3 saja. Jadi kadang-kadang kan suka ada yang 4, 5 ya. Ini antara 1, 2 atau 3 saja. Ini mungkin paling cocok usahanya itu usaha yang berhubungan dengan kuliner, atau yang berhubungan dengan kemampuan yang dia miliki atau kuasai, seperti itu. Atau bisa juga bekerja di perusahaan tertentu ya teman-teman, atau politik atau hal apapun itu. Tapi yang pasti ini memang harus benar-benar solid banget,
karena kalau enggak itu seperti kelihatannya itu banyak kecemburuan. Ini banyak kecemburuan. Dan kalau salah satunya itu terlalu tidak percaya, ini akan salah satunya itu merasa kesepian gitu teman-teman ya. Ini energinya. Ini kalau halangan rintangan dalam rumah tangganya ini enggak terlalu banyak, cuma mungkin ini halangannya itu bisa naik turunnya ekonomi, kadang-kadang juga mungkin dari anak, kadang-kadang ya, tapi ini enggak terlalu besar juga. Ini seperti memang ada ayamnya lebih banyak daripada rusuhnya ya, atau kepusingannya, seperti itu. Energi orang ketiga juga tipis banget di sini. Jadi intinya mungkin kalian tuh sama-sama sabar di saat ada naik turun ekonomi, atau sama-sama berjuang aja, atau kalau ada permasalahan apapun itu mungkin diselesaikan dengan musyawarah aja, itu mungkin lebih baik ya. Dan sering komunikasi, karena kalau enggak itu salah satunya akan merasa kesepian, seperti itu. Sering ngobrol bareng atau ngopi bareng, pergi kemana bareng ya, walaupun punya anak mungkin ya, seperti itu. Anaknya mungkin dititipin dulu gitu, seperti itu. Begitu ya teman-teman, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih selalu mendukung channel aku ya. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, di subscribe, di komen untuk mendukung channel aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.